yakin kuasamu bekerja. Dikala hadiratmu melawat hatiku, tersurat kasih Bapa untukku. Roh Kudus datanglah dan bertata, ku yakin kuasamu sempurna. Dikala kekudusanmu penuhi hati, tersurat sukacita surgawi. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasamu, kuatkanku. Dalam kita, ku yakin kuasamu bekerja. Dikala hadiratmu melawat hatiku, tersurat kasih Bapa untukku. Yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasamu, kuatkanku. Setiap hati kami harus bersyukur kasih setiamu. Ku punya Roh Kudus, pribadi yang berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasamu. Ku punya Roh Kudus, kau sangatlah berharga, ku rangkul selamanya. Ku yakin padamu Roh Kudus, berkobarlah dalamku kuasa.
Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam kasih anugerah Tuhan dalam ibadah Gereja Yesus Gembala. Tadi kita sudah mendengarkan satu pujian berjudul Ku Punya Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja dalam kita. Dan pada hari ini kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Pentakosta, di mana para murid Rasul Yesus dicurai oleh Roh Kudus dan mengalami kepenuhan dan muncul karunia-karunia setelah itu. Dan ini yang harusnya kita boleh bahas dalam kesempatan ini, untuk kita boleh belajar. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Tuhan, berkati setiap apa yang hamba-Mu katakan, sehingga hamba-Mu dipakai dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi. Berkati dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berkati juga Tuhan setiap kami yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberi kami tanah hati yang subur, sehingga saat benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali saat kita memperingati hari raya Pentakosta ini, seringkali kita banyak melihat bahwa khotbah-khotbah mengenai karunia Roh Kudus, tetapi di sini saya ingin membawakan dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4-7 dikatakan demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah yang satu mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, Paulus seringkali menuliskan ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam perbuatan ajaib, tapi dilakukan oleh satu roh, yaitu Allah, yaitu Roh Kudus. Di sini Paulus ingin menjelaskan bahwa yang pertama adalah Roh Kudus adalah pribadi yang menyatukan. Bapak Ibu Saudara, waktu di Korintus itu memang banyak sekali karunia-karunia rohani itu melimpah di dalam kehidupan umat yang berada di kota Korintus. Saat mereka diurapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, banyak perbuatan yang ajaib, banyak perbuatan mujizat, banyak sekali nubuatan, banyak sekali bahasa roh, tetapi mereka justru terpecah-pecah karena menyatakan bahwa karunia mereka itu lebih penting daripada orang lain. Misalnya saya dikaruniai bahasa roh, buat saya bahasa roh itu lebih penting daripada karunia nubuat. Bagi orang yang dikaruniai dengan hikmat atau karunia hikmat, dia menyatakan bahwa karunia hikmat itu lebih penting daripada karunia menyembuhkan. Nah, seperti inilah yang terjadi di kota Korintus, sehingga mereka memandang bahwa karunia mereka ini yang utama. Tapi Paulus membawakan satu hal di mana Roh Kudus itu adalah pribadi yang menyatukan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya bawakan mengenai bahwa tidak ada satu mulut bisa mengatakan terkutuklah Yesus atau bisa mengaku Yesus adalah Tuhan jika ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam hidup manusia. Di sini Roh Kudus tidak membedakan denominasi, tidak membedakan apapun dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, menyatukan kita sebagai gereja Tuhan yang satu dan kudus. Itu adalah saat kita percaya akan Yesus sebagai juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah karya Roh Kudus yang mulia, bahwa setiap kita ini insaf akan dosa kita, mengerti akan kesalahan kita, sehingga kita butuh seorang penebus. Ada ayat yang dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah didengar, itu Tuhan sediakan bagi kita. Itu bukan bercerita mengenai apa yang kita butuhkan secara jasmani. Justru itu bercerita mengenai Roh Kudus yang akan mencelikan kita, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan satu juru selamat karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan inilah karya Roh Kudus, sehingga kita ini dalam kehidupan kita percaya bahwa Roh Kudus mengurapi kita sebagai pribadi yang satu di dalam Tuhan. Gereja yang satu dan kudus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 2, pasal 12 ayat 12 dikatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kalau kita melihat tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya mata, kita punya kaki, kita punya hidung, bahkan kita punya rambut. Itu semua adalah anggota-anggota tubuh. Tapi kita tidak bisa berkata bahwa yang namanya tubuh itu hanya mulut saja. Bayangkan kalau mulut kita banyak di mana-mana, dan itu akan membuat sesuatu pandangan yang gak enak banget. Tuhan menciptakan mulut ditaruh di tempat yang tepat, hidung taruh tempat yang tepat, mata ditaruh tempat yang tepat, tapi semuanya itu adalah anggota tubuh. Dan dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak. Tubuh itu cuma satu, ya kita ini cuma satu. Kita ini di dalam Kristus adalah satu, dan kita diikat oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan nggak ada yang namanya orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis jadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini artinya apa? Kita semua jangan memandang kehidupan jasmani kita, baik itu dari warna kulit kita, dari ras kita, keadaan ekonomi kita. Roh Kudus itu menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus. Itu makanya saya memberikan hal yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah pribadi yang menyatukan. Yang kedua adalah saat Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dan saat kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah hal yang kedua adalah karunia rohani, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sempat bercerita mengenai keadaan di Korintus, di mana orang-orang Korintus ini adalah orang-orang yang penuh karunia. Dan sama seperti kehidupan kita sekarang, saya percaya saat ini karunia rohani belum berhenti, Bapak Ibu Saudara. Hanya saja seringkali kita salah memahami karunia rohani, sehingga karunia rohani itu menjadi satu perdebatan. Tapi percaya deh, yang namanya karunia rohani itu tidak akan pernah berhenti sampai Yesus datang kedua kali. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karunia rohani ini bercerita mengenai perbuatan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah karunia ini menyertai semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap kita ini harus merindukan akan kepenuhan Roh Kudus. Jangan sampai dalam kehidupan kita, ya yang penting aku cukup percaya saja. Enggak, pada waktu murid-murid itu mereka sesudah Yesus naik ke surga, mereka bertekun selama 10 hari, mereka berdoa bersama-sama, mereka bergandengan tangan, mereka memuji menyembah Tuhan, dan pada waktu hari ke-10, hari raya Pentakosta, maka turunlah roh atas mereka sehingga mereka penuh akan roh, sehingga mereka tampak seperti lidah-lidah api itu keluar dari mereka dan ada kepenuhan roh. Dan saat itu mereka berbahasa lidah, di mana mereka ini berbahasa di bahasa orang-orang luar Yahudi. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di pengajaran saya mengenai karunia rohani dan juga bahasa roh dan nubuat. Di situ saya jelaskan banyak sekali. Bapak Ibu Saudara boleh lihat selengkapnya di situ. Dan saat mereka dipenuhi dengan roh itu, dengan Roh Kudus, mereka dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira itu lebih lagi. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5, 6, dan 7 dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Bapak Ibu Saudara, di sini tadi saya sudah ceritakan mengenai karunia rohani. Itu ada tanda yang menyertai saat orang dipenuhi Roh Kudus. Di sini saat Paulus itu memberitakan Injil dan mereka mendengar bahwa Injil Yesus Kristus, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu mereka diajar, kemudian Paulus itu menumpangkan tangan atas mereka, dan kemudian yang terjadi adalah karunia rohani dicurahkan atas mereka. Dan di sini mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, dan ada kira-kira 12 orang.
Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Paulus ini sebagai satu pelayanan yang membangun orang lain. Paulus bukanlah orang yang menularkan bahasa roh. Paulus bukanlah orang yang memberikan nubuat. Paulus hanya digunakan Tuhan sebagai alat untuk menyalurkan, alat untuk saluran kerajaan Allah saja. Yang namanya karunia itu bukan diturunkan atau karunia itu diberikan oleh manusia, tetapi Tuhan bisa memakai manusia untuk sebagai saluran di mana Tuhan ingin memenuhi orang tersebut. Istilahnya kalau dalam gereja Kristen zaman sekarang adalah saat orang rindu akan kepenuhan Roh Kudus, kemudian pendeta mulai berkata-kata, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara ada yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus? Kemudian ada orang yang angkat tangan, pendeta itu memanggil ke depan, dan saat itu ditumpangi tangan dan mereka penuh oleh roh dan mereka dikaruniai karunia Roh Kudus. Ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi setelah itu Tuhan taruh karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, karunia mengartikan bahasa roh, dan karunia yang lain Bapak Ibu Saudara. Disitulah yang namanya karunia rohani itu bekerja. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perbuatan yang ajaib yang menyertai orang yang penuh Roh Kudus. Sehingga yang namanya gereja Tuhan itu dibangun dan diberi perlengkapan rohani yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah, untuk apa sih karunia rohani itu? Karunia rohani itu digunakan untuk membangun Bapak Ibu Saudara. Karena dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap roh, orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang namanya karunia rohani ini digunakan untuk membangun umat Tuhan, membangun jemaat, membangun gereja Tuhan, di mana yang namanya karunia rohani ini dipakai Tuhan sebagai alat supaya umat Tuhan makin kuat dan makin percaya Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 10 ini menarik sekali. Dikatakan demikian, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tadi saya sudah katakan yang namanya karunia rohani itu bukan ditularkan, karunia rohani itu bukan diturunkan. Karunia rohani, misalnya saya punya satu karunia kemudian saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan seperti itu. Karunia itu berasal dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, dan kita hamba Tuhan itu sering hanya sebagai saluran untuk bagaimana kita dipakai Tuhan. Dan di sini dikatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan Paulus yang mengadakan mujizat luar biasa pun dikatakan itu bukan mujizatnya Paulus, itu mujizatnya Tuhan. Dan yang ke-12 dikatakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dimana ini yang namanya adalah karunia mujizat. Paulus itu meletakkan, ini bahkan yang diletakkan bukan tangannya, bukan tumpang tangan, tapi bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang bekas dipakai oleh Paulus, meletakkan atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow, menarik sekali bagaimana karunia yang ada dalam diri Paulus. Tetapi Paulus ini adalah seorang yang melayani tanpa dia melihat apa yang akan didapatnya Bapak Ibu Saudara. Di sini kita boleh belajar bahwa yang namanya karunia rohani itu ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib Tuhan yang menyertai setiap kita sebagai pembeda antara kita, umat yang percaya Kristus, dan umat yang tidak percaya Kristus, sehingga kehidupan kita ini boleh jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimanakah caranya membangun Bapak Ibu Saudara? Caranya membangun adalah sebagai fondasi bagaimana kita ini mengenal karunia rohani dan dipakai Tuhan luar biasa. Fondasinya adalah kita harus benar di dalam pemikiran, di dalam fondasi kita mengenai karunia rohani. Karunia rohani itu bukanlah hal yang utama dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia rohani ini adalah pemberian Tuhan yang dimaksudkan agar setiap orang percaya itu dipakai dalam kapasitasnya masing-masing.
Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1a dikatakan demikian, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani. Bapak Ibu Saudara, yang kita kejar itu bukan karunia rohaninya, yang kita kejar adalah kasih Tuhan. Di mana saat kita mengejar kasih Tuhan, kita mendapatkan satu kasih yang masuk dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengejar hal-hal lahiriah kembali, Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap orang yang dikarunia Roh Kudus, dia tidak akan memperdagangkan karunia-Nya. Dia tidak akan memperjualberikan karunia-Nya. Dia tidak akan mencari ketenaran karena karunia-Nya. Karena dikatakan kejarlah kasih. Orang seringkali salah menangkap kejarlah karunia. Kalau orang mengejar karunia, yang dia cari adalah tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda di mana itu menyertai orang-orang percaya yang dikejar itu. Sehingga orang akan salah akan pandangan terhadap karunia Tuhan. Dan gereja sekarang mungkin lebih mengejar karunia daripada mengejar kasih. Bagaimana saya bisa mengatakan kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Hal yang menarik adalah demikian, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid Yesus yang pernah gagal di dalam perjalanan imannya bernama Petrus. Saat dia menjadi orang yang melupakan akan kebaikan Tuhan pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia menolak atau mengingkari bahwa dia kenal Yesus. Dan pada waktu itu Petrus sedih. Tapi setelah dia dipenuhi Roh, lihat bagaimana Petrus itu memiliki kasih kepada Allahnya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 ini adalah di mana saat Petrus sudah dipenuhi oleh Roh, dia berapi-api sekali melayani Tuhan, di mana dia juga melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi lihat cara hidup Petrus. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, Petrus yang melayani dengan mujizat. Perkataan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 ini menggugah hati saya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus nggak pernah peduli dalam pelayanannya, dalam karunianya, dalam kesibukannya, dalam dia memberikan khotbah, dalam dia memberikan penguatan, dia memberikan mengunjungi orang-orang. Bahkan yang dikunjungi oleh Petrus pun seringkali bukanlah orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus memberi kita contoh satu hidup yang baik. Emas dan perak tidak ada padaku. Artinya Petrus tidak pernah memperdagangkan karunia rohani. Petrus tidak pernah memperdagangkan kasih Kristus. Petrus hanya peduli bagaimana membangun orang di dalam kasih. Makanya kalau kita percaya tulisan dalam Alkitab itu akan selalu sama nilainya. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 saya ulang kembali, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Saat orang mengejar kasih, saat orang peduli akan kasih Tuhan, dia tidak akan mengejar sesuatu yang jasmani, tetapi dia membangun sesuatu yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Dan orang yang mengejar kasih itu mendapatkan karunia. Orang yang mendapatkan karunia itu makin lama makin dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga setiap kita ini kalau ingin kita dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang ditegur Yesus. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Tapi Yesus katakan, "Enyah hai kau penjahat." Kenapa sampai Yesus berkata seperti itu? Karena yang dia pedulikan bukan menyebarkan kasih.
Yang dia pedulikan mungkin hal-hal lahiriah saja. Karunia rohani, Bapak Ibu Saudara, bukanlah karunia yang sudah mati, tetapi karunia rohani itu masih ada dalam kita, dalam kehidupan kita sekarang. Roh Allah itu ada dalam hidup kita, dia pribadi yang ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih dan usahakanlah kita mendapatkan karunia. Saya ingin cerita Bapak Ibu Saudara, satu kali ada orang yang rindu akan karunia rohani. Dia seorang yang pemalu sekali. Dia paling malu untuk ikut altar call. Seringkali kita menunggu hamba Tuhan untuk tumpang tangan. Kita menunggu hamba Tuhan untuk datang kepada kita dan meletakkan tangannya atas kita. Dan kita berdoa, Pak, doakan saya. Dan orang tersebut adalah orang yang pemalu sekali. Tetapi dia merindukan akan karunia rohani. Yang dia kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Yang dia kejar adalah kasih. Orang yang pemalu ini. Kemudian saat itu dia mulai membangun doanya secara pribadi. Dia bilang, aku ingin karunia rohani. Yang dia kejar bukan karunia rohaninya. Yang dia kejar adalah doa di dalam kasih. Orang ini setiap malam berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kemudian satu malam Tuhan beri dia karunia. Tanpa tumpang tangan, tanpa orang datang kepada dia, Tuhan beri dia karunia rohani. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kisah-kisah seperti ini harusnya sering kita dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena karunia rohani bukan soal hamba Tuhan yang tumpang tangan. Karunia rohani soal hubungan kita dengan Tuhan. Karunia rohani itu akan tercurah bagi kita saat kita mengejar kasih. Yesus sering mengatakan bahwa mujizat tidak membawa kepada keselamatan. Tetapi oleh begitu besar kasih anugerah, kasih Allah akan dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih, sehingga setiap kita ini boleh rindu akan kepenuhan Roh Kudus, karunia-karunia rohani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang rindu akan karunia rohani, jangan pedulikan kiri kanan, jangan pedulikan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, ambil saat teduh. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku ingin. Penuhi aku, pakai aku. Di masa-masa sekarang, umat Kristen harus menjadi kepala. Umat Kristen harus menjadi contoh. Umat Kristen harus dipenuhi oleh kasih anugerah Tuhan, dipenuhi oleh Roh. Sehingga karya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, di hari Pentakosta ini mari rindukan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga karunia Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan dan menguatkan orang sekitar kita. Firman Tuhan sudah selesai, kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita mengenal karunia Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan merindukan kita dipenuhi oleh Roh dengan cara mengejar kasih yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini Tuhan. Biarlah kami boleh rindu akan karunia rohani. Setiap kami yang rindu, Tuhan penuhkan Tuhan. Sehingga setiap kami ini dikaruniai dengan karunia-karunia yang baru. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia menyembuhkan. Karunia mujizat. Karunia berbahasa roh. Karunia mengartikan bahasa roh. Karunia bernubuat Tuhan. Biarlah setiap kami ini boleh mengalami perjumpaan yang nyata dengan Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh memiliki satu kesatuan hati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa, berkat kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tetap kita boleh semangat di dalam Tuhan. Kejarlah kasih dan rindukanlah karunia-karunia rohani.
saat Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tetap beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Sampai ketemu di ibadah virtual mendatang. Tuhan Yesus memberkati.